Mati di tanah suci menjadi harapan sebagian orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Mati di tanah suci menjadi harapan sebagian orang. Judul yang kami angkat kali ini atas dasar dari kajian mereka atau pernyataan mereka atau harapan mereka. Tentunya mereka berpendapat mati di tanah suci lebih mulia daripada di tanah yang lainnya. Mungkin memang ada pendapat yang seperti itu atau yang menyatakan seperti itu, dan kalau benar seperti itu, walau matinya di sana juga tergantung niat dan perbuatannya, tujuannya untuk apa. Bila niatnya tidak baik, tentu matinya tercatat tidak baik. Contohnya seperti yang mengaku sebagai Imam Al-Mahdi menyandra orang lain agar mereka diakui sebagai Imam Al-Mahdi. Akhirnya dihukumi mati atau tertembak. Anehnya, mengaku sebagai Imam Al-Mahdi bersenjatakan api, sedangkan Imam Al-Mahdi yang akan datang tidak akan membawa senjata. Memang diceritakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bersenjatakan pedang, akan tetapi itu cuma sebagai bahasa kias. Secara logikanya, bila ada orang yang membawa senjata tajam dan mengancam keselamatan orang lain, tentunya akan berhadapan dengan penegak hukum. Sedangkan tujuannya Imam Al-Mahdi hanya menegakkan tauhid, dan hidayah itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Mahdi tidak dapat merubah kepercayaan orang lain tanpa atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menjadi sifat wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah atau tidaknya. Imam Al-Mahdi cuma menunaikan kewajibannya atau memenuhi panggilan atau merasa terpanggil karena kasihan ke sesama anak cucu Adam yang salah iman atau pemuja berhala. Kasihan kalau amal ibadahnya akan terbakar oleh api neraka bersamanya karena salah Tuhan, bagaikan tidak memegang kuncinya surga. Mau masuk surga dalam kurung memasuki gerbangnya saja tidak bisa. Tentunya kalian paham kalau menyamakan Tuhan dengan makhluknya disebut apa. Dan bila sampai akhir hayatnya tidak bertobat, tentunya akan bersama golongannya Samiri, Raja Fir'aun, Raja Namrud, dan lain-lainnya. Kematian di mana saja itu sama saja. Walau matinya di tanah suci pun belum tentu masuk surga. Yang pasti yang salah iman akan mendapatkan siksa di neraka. Yang benar imannya belum tentu masuk surga dan tergantung amal ibadahnya. Karena iblis pun beriman Islam, cuma Islamnya iblis tidak mau melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sesungguhnya yang disebut tanah suci bila kembalinya atau matinya dalam keadaan membawa iman Islam, itulah yang disebut kembalinya ke tanah
dengan keadaan suci, seperti bayi yang baru dilahirkan. Cuma kalau yang kembali juga membawa dosa yang akan dimintai pertanggungjawabannya, dan mendapatkan surga itu karena ridhonya, bukan karena amal ibadahnya. Amal ibadah hanya sarana untuk mendapatkan ridhonya, karena kalau dihitung secara matematika, amal perbuatannya manusia dengan nikmat yang diberikan ke manusia tidak sebanding. Lebih besar nikmat atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyebut di sana sebagai tanah suci karena Nabi dilahirkan di sana. Setiap bayi yang terlahirkan itu dalam keadaan suci. Dimanapun bayi dilahirkan, maka disitulah disebut tanah suci si bayi tersebut. Dan setiap diri ada persaksian dan pernyataan saat dalam kandungan ibunya. Yang demikian itu disebut semua manusia dibekali agama Islam setelah akhir balik agar kembali ke agamanya Islamnya. Semua para nabi itu hanya sebagai contoh agar umat manusia dapat kembali ke Islamnya masing-masing. Yang disebut Islam itu hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Bila salah iman disebut non-muslim, walau yang dilakukan syariat dari Nabi ke 25 atau salah satu saja, tanpa keterkecuali juga umatnya. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bila salah iman juga disebut non-muslim. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.